Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat malam. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya Revandi Tafsirman bisa menjumpai Anda di acara yang biasa kami gelar setiap Kamis malam atau malam Jumat. Itu spesial Sipakum ya. Siaran paham hukum, di mana acara ini terselenggara atas kerja sama antara LPPL Radio Purbasora dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Baik Kanca, alhamdulillah di kesempatan ini telah hadir narasumber langsung dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan Sipakum kali ini edisi Kamis 24 Agustus 2023 bertepatan di malam yang ke-8 Sopar 1445 Hijriah. Dan tema yang akan dibahas malam ini mengenai aplikasi Iraterang. Apa itu aplikasi Iraterang ini? Baik, kami sapa dulu dua narasumber ya. Di antaranya Bapak Hakim Arif Hadi Saputra SH dan didampingi oleh Bapak Yaya Hendayana SH MH sebagai hakim dan juga panitera muda hukum ya Pak Yaya ya. Baik, saya sapa dulu Pak Hakimnya, yaitu Pak Arif Hadi Saputra SH. Selamat malam Pak Hakim. Baik, selamat malam Mas Revan. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa perdana ya Pak Hakim ya? Betul. Alhamdulillah. Tambah lagi nih, saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak hakim terhormat ya, yang biasa ya keseharian di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ya. Iya, baik betul. Pak Hakim, malam hari ini kita akan membahas mengenai tadi sudah disampaikan ya aplikasi Iraterang ya, dan juga sebelum membahas hal itu juga masih ada pendampingnya, narasumber berikutnya, yaitu tidak asing lagi. Ini sudah sering nih. Langsung saja sapa ya. Beliau adalah panitera muda hukum. Tiada lain dan tiada bukan Bapak Yaya Hendayana SHMH. Selamat malam Pak Yaya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, semangat terus ya. Semangat. Apalagi sekarang masih suasana Agustusan ya. Iya. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Lumayan ya. Baik, Kanca dimanapun Kanca berada, saya langsung akan menanyakan mengenai aplikasi Iraterang. Iraterang atau bacanya gimana Pak ya? Aplikasi surat keterangan pengadilan secara elektronik ya. Nanti Kanca akan mengetahui surat apa saja yang diluncurkan ya, atau surat keterangan pengadilan secara elektronik ini. Terus nanti juga ada dasar hukumnya ya, tidak semena-mena gitu mengeluarkan ini ya Pengadilan Negeri. Dan di akhir nih Kanca juga kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ke WhatsApp ya, tidak langsung nelpon tapi ke WhatsApp kami ya. Nomornya 0853 244 0070. Sekali lagi 0853 244 0070. Baik, langsung aja ke Pak Hakim. Silakan Pak Hakim mengenai tadi ya, mengenai tema yang diusung malam hari ini.
Baik, terima kasih Mas Iya. Revan. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. selamat malam bagi para pendengar Radio Kancebur Basora Iya. di seluruh pelosok Mhm. Tasikmalaya. Mungkin kalau streaming mungkin bisa sampai sepenjuru Iya, penjuru Indonesia dunia mungkin, ya. penjuru Penjuru dunia dunia mungkin juga ya. ada ya. Karena kami juga Iya. pernah menerima bukan telepon, WhatsApp nih dari luar negeri ya. Memang Ya, sampai dari di Abu luar Dhabi ya, jangkauan ya, bahkan kalau kita. dari Singapura. Oh, Aha, hebat ya. juga sudah mendunia. Iya, tapi orang sini gitu ya. iya. Cuma mereka kerja di sana. Enak ya, bisa didengar di luar negeri seperti gitu. Langsung Oke, ya. iya. Itulah terobosan dari Radio teknologi ya. Perbahasa. Iya, teknologi itu Teknologi bisa canggih. menjangkau dari seluruh pelosok ya. Betul. Termasuk di tema kali ini ya, kami dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya akan menerangkan tentang mengenai aplikasi Era Terang, sebutannya Era Terang ya, sama iya. Era Terang. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi surat keterangan pengadilan yang secara elektronik. Jadi aplikasi Era Terang ini memang sudah ada mungkin sebagian masyarakat yang yang sudah pernah menggunakannya. Karena mungkin ada beberapa dari masyarakat juga yang sudah pernah untuk mencalonkan diri menjadi caleg, calon legislatif atau dari kepala desa atau seperti itu. Mungkin sudah pernah tahu mengenai calon bupati dan wakil bupati termasuk juga. calon bupati, calon wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadi semuanya mungkin sudah mengenal istilah Era Terang. Cuma secara luas masyarakat mungkin masih masih abu-abu lah ya. Nah, mungkin ada sebagian juga masyarakat yang baru mendengar apa itu aplikasi Era Terang itu ya. Iya, Jadi betul. aplikasi Era Terang itu ya aplikasi dari pengadilan mengenai tentang surat keterangan. Surat keterangan ini ya misalnya salah satu contohnya surat keterangan tidak pernah dipidana gitu. Betul. Yaitu merupakan salah satu persyaratan bagi seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa atau camat atau lurah hingga calon legislatif atau caleg ya. Nanti akan dibahas juga mengenai syarat-syarat apa saja agar bisa mendapatkan surat atau surat keterangan dari pengadilan secara elektronik ini ya Pak ya. Begitulah Mas Revan. Jadi dengan aplikasi Era Terang ini memang diharapkan masyarakat itu untuk supaya bisa mudah gitu mengakses gitu, tidak perlu datang jauh-jauh apalagi terutama di Kabupaten Tasikmalaya kan terdiri dari beberapa kecamatan yang mungkin ada di pelosok-pelosok penjuru gitu kan yang jauh dari kota terutama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Jadi harapan dapat dipermudah dan mempercepat proses pembuatan surat keterangan ini. Intinya seperti itu ya. Berapa lama nih Pak Hakim untuk bisa langsung terbit ya? Kalau misalnya dari proses surat awal keterangan ini bisa 1 hari 2 hari bisa itu. Iya. Tergantung dari banyaknya permohonan yang bisa sampai di pengadilan kan. Tapi 1 hari rata-rata bisa selesai seperti itu. Cuman ini juga ada dasar hukum yang kenapa aplikasi Era Terang ini memang kenapa dipergunakan di pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Itulah dasar hukumnya ya dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Juga ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan surat edaran nomor 3 2016. Juga tentang adanya SK Dirjen Badilum nomor 44 garing DJU garing SK garing HM 03 garing 2 garing 2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus dan surat keterangan elektronik atau Era Terang di lingkungan peradilan umum. Nah, jadi asas dasar itulah mungkin pengadilan-pengadilan juga di Indonesia itu untuk menerapkan aplikasi Era Terang ini untuk dapat dipergunakan masyarakat dan dapat mempermudah masyarakat. Oke. Kemudahan-kemudahannya apa saja nih Pak Hakim? Jadi dari berbagai kemudahan itu ya itu seperti tadi saya katakan kalau misalnya dari pelosok penjuru yang jauh untuk dapat datang ke pengadilan mungkin di situ dia mungkin bisa masyarakat itu membuka akses website dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Di situ nanti ada aplikasi namanya Era Terang. Di situ juga ada kegunaan ada surat keterangan. Jadi misalnya masyarakat yang ingin membuat surat keterangan terutama di pelosok yang jauh dari kota mungkin bisa mengakses itu dulu untuk diketahui mengenai beberapa persyaratan seperti itu. Jadi supaya tidak bolak-balik datang ke pengadilan kurang syarat ini datang lagi gitu. Jadi untuk mempermudah aksesnya. Jadi kalau misalnya seandainya masyarakat mungkin sudah cukup paham di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi, nah baru
di akhir masyarakat bisa datang ke pengadilan untuk mengambil surat keterangannya. Jadi cukup satu kali. Jadi itu akses mempermudahnya seperti itu. Jadi tidak bolak-balik seperti itu datang kan, karena banyak juga masyarakat yang tidak mengerti mengenai hukum seperti itu. Makanya melalui siaran ini mungkin bisa untuk mempermudah masyarakat mengetahui mengetahui setelah ini inovasi-inovasi dari pengadilan negeri Tasikmalaya seperti itu ya. Iya, ternyata mudah ya. Iya. Nah, secara spesifik nih untuk prosedurnya, mungkin Pak yang sampingnya ya, Pak Panitera Muda ya, Panitera Muda Hukum nih, Pak Yaya Hendayana, silakan lebih spesifik lagi gitu ya, agar lebih jelas nih Pak ya. Terima kasih Pak Revan, seluruh kanca Purbasora. Jenis surat keterangan yang ada pada era terang itu adalah surat keterangan tidak dinyatakan valid. Namun hal ini kalau dinyatakan valid, permohonannya dapat diajukan ke wilayah hukum pengadilan niaga. Ya, kalau di provinsi Jawa Barat itu di Bandung. Kedua, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Yang ketiga, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. 4. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik. Yang kelima, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Adapun persyaratan-persyaratannya, surat permohonan yang sebelumnya surat permohonan itu si pemohon itu harus mengisi dulu aplikasi Era Terang, di mana dia harus mengupload KTP, gitu Pak Revan, SKCK sama foto. Nanti itu akan menjadi permohonan secara online. Oh, jadi kalau misalnya kita akan masuk ke tadi ya, aplikasi tadi, kita harus persiapkan dulu SKCK-nya dari jadi sebelumnya itu membuat SKCK dulu di kepolisian. SKCK dulu di kepolisian. Gitu. Terus juga ngupload ini KTP. Termasuk KTP ya. Betul, KTP, SKCK sama foto. Nanti itu akan merupakan itu permohonan online. Dan itu akan secara sistem akan masuk ke PTSP Plus yang bisa dibaca oleh kami sebagai pelayan di pengadilan, gitu. Nanti kalau surat permohonan itu akan datang ke email si pemohon, karena si pemohon itu harus memasukkan email di Era Terang itu. Jadi harus punya email dulu. Nanti datang ke email, surat permohonan di print, di tanda tangan, baru dibawa hard copy-nya ke pengadilan. Bersama-sama dengan SKCK akta lahir. Hard copy-nya juga harus dibawa ke pengadilan ya? Iya, nanti kan diverifikasi oleh kami Pak, apakah sama, gitu kan, identitasnya. Karena kalau identitasnya berbeda, kami tidak akan memproses, gitu. Walaupun dia sudah mengisi secara online. Nah, kemudian kartu keluarga, ijazah, foto berwarna, dan yang ini tuh surat pernyataan yang ditulis secara manual, ditanda tangan di atas materai. Baik itu pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya ataupun pernyataan tidak pernah sebagai terpidana. Begitu Pak Revan. Oke, cukup jelas ya. Mungkin kalau belum jelas kayaknya juga bisa bertanya lewat tadi nomor kami WhatsApp ya di 0853 244 00070. Baik Kanca, nanti akan dibahas lagi lebih dalam mengenai Era Terang ini. Namun sebelumnya kita nikmati ada sebuah lagu nih untuk Kanca semua. Tetaplah bersama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora Pas FM, Pas informasinya. Masih di acara Sipakum ya, bersama
narasumber langsung dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu Pak Hakim ya. Pak Hakim Arif Hadi Saputra Esa dan Bapak Yaya Hendayana SHMH sebagai Panitera Muda Hukum. Oke, kita lanjut kembali ya Pak Hakim. Mengenai aplikasi Era Terang itu ya. Oke, ada biaya ya? Begitu ya Mas Revan ya. Pasti nanti masyarakat pasti bertanya-tanya, ini biayanya berapa mahal nggak ya? Tidak ya, saya jauh-jauh gitu. Terus prosesnya seperti apa? Pembayarannya yang harus dikirim berapa gitu ya? Iya, seperti itu memang. Jadi atas pertanyaan bagus Mas Revan, mungkin pasti masyarakat ujung-ujungnya pasti berbicara mengenai biaya gitu ya. Sebenarnya memang di aplikasi Era Terang ini sebenarnya memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses. Dari situ sebenarnya memang tidak ada biaya, cuman ada pendapatan pajak, PNBP namanya, pajak untuk negara. Pendapatan negara bukan pajak. Jadi dari situ kita juga untuk mengenakan tarif sebesar ya 10.000. 10.000 iya. Hanya 10.000, sangat murah itu mungkin bagi masyarakat ya. Jadi itu pun tidak untuk pengadilan, sebenarnya itu pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang akan kita setorkan juga pengadilan ke negara gitu sebagai. Jadi itu pun ya bukan buat kami sebenarnya itu. Jadi itu untuk mempermudah saja masyarakat seperti itu. Jangan sampai masyarakat mau bertanya-tanya, wah kayaknya mahal nih mengeluarkan. Makanya di luar itu tidak ada biaya-biaya apapun ya. Karena gratis, kita juga Pengadilan Tasikmalaya kan sudah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi WBK dan mudah-mudahan juga dengan siaran ini bisa masyarakat menunjang kami juga di Pengadilan Negeri Tasikmalaya supaya meraih predikat juga WBBM seperti itu. Mudah-mudahan ya, karena akses inovasi-inovasi di Pengadilan Tasikmalaya kan mungkin sudah banyak juga, dari masyarakat bisa mengakses penuhnya di website kami, di situs kami, itu beberapa inovasi-inovasi unggulan dari kami dari Pengadilan Tasikmalaya seperti itu. Mas Revan. Iya. Dan sekarang sudah muncul pertanyaan ya, yang bertanya hanya untuk 2 orang ya, yang lainnya mohon maaf nih, yang paling dulu ya. Oke, dari siapa nih? Pak Abdul Manap ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Arifan dan juga Pak Hakim, Bapak-bapak terhormat narasumber malam hari ini. Saya Abdul Manap dari Singaparna mau bertanya, seandainya kami mau mengajukan untuk mendapatkan surat elektronik ini, surat elektronik ya. Sementara kami gaplek, dan sekali-kali menggunakan HP juga oleh cucu. Nah, apa yang harus kami lakukan? Bolehkah kami menggunakan email cucu saya, atau bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalam, Pak Abdul Manap, Singaparna. Oke, gimana nih Pak? Ada juga ya seperti ini ya. Mungkin Pak Abdul Manap ya usianya lumayan lah ya. Tapi cucu-cucunya pakai HP semuanya gitu. Gimana nih Pak? Ya itu mungkin salah satu kendala itu di daerah, mungkin karena banyak juga orang-orang yang sudah sepuh tua gitu kan, yang mungkin gaptek atau apa, gaplek gaptek atau tidak mengerti mengenai. Tapi ngerti gaplek juga ya. Gaplek ini ada cucunya katanya ya, mungkin nggak cucu ini. Jadi kami dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga membuka hotline, jadi telepon atau WhatsApp. Di situ kan bisa mungkin dari para pendengar yang sudah sepuh mungkin tidak mengerti syarat-syarat bisa langsung chatting atau langsung telepon situ hotline kami, dan di situ ada petugas kami yang standby di dalam jam kerja, jadi bisa memberitahukan apa-apa saja yang harus ditanyakan mengenai persyaratan atau bagaimana prosedur atau bagaimana termasuk biaya. Jadi itu tetap lebih permudah sebenarnya itu.
dari semua masyarakat ya. Meskipun itu memang tidak mengerti kan ada lewat telepon biasa gitu, untuk didengarkan gitu seperti itu. Termasuk di kita juga ada aplikasi untuk para tunarungu difabel, kaum difabel ya. Jadi sudah ada aplikasi mulai siarannya mengenai bagaimana cara-caranya, di situ ada ya. Karena itu inovasi-inovasi keunggulan dari kami Pengadilan Tasikmalaya terhadap kaum difabel juga sudah bisa mengaksesnya itu. Iya, baik, semoga puas ya Pak Abdul Manap yang ada di Singaparna. Iya. Oke, hanya 2 penanya ya. Berikutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak narasumber dan Arifan. Ya, boleh saya bertanya? Oh, boleh. Saya Arman dari Cisayong. Oh, orang Cisayong ya. Ya, mau bertanya, seandainya kami, ya, keluarga kami membutuhkan surat tersebut, terus kami belum juga paham, bisakah langsung saya menemui Bapak Hakim? Harus kemanakah kami datang ke kantor Bapak, atau alamatnya di mana, Oke, terima kasih Arifan. Sama-sama ya, Pak Arman Cisayong, silakan. Jangan disingkat-singkat Pak Arman ya. Saya terkadang. Baik, terima kasih Mas Revan. Iya. Dan terima kasih pada para penanya ya, para pendengar Kaca Perubahan Suara. Jadi kami juga membuka akses luas-luasnya pada masyarakat yang mungkin kalau tidak mengerti masalah mengenai prosedur hukum, masalah surat keterangan ini bisa datang langsung. Itu pun ini sebenarnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah lama ada berada di Siliwangi ya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu ya. Dekat Unsil lah. Itu Siliwangi. Kalau pas masyarakat Tasik pasti tahu itu. Jadi di dekat di situ mungkin ada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Boleh tanya-tanya kalau sudah sampai ya Jalan Unsil. Itu terutama boleh Jalan Siliwangi ya, bukan Jalan Unsil ya, tapi menuju ke Unsil gitu. Mohon maaf nih, bukan Jalan Unsil ya. Bersebelahan lah. Ya, bersebelahan ya. Kalau dari Singaparna sebelum Unsil ya. Iya, betul. Jadi masyarakat juga bisa datang langsung, itu kan bisa datang langsung nanti bertemu dengan petugas security untuk menanyakan perihal apa yang akan ditanyakan. Di situ nanti mungkin akan dipandu untuk menemui bagian pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat PTSP. Di situ ada beberapa pelayanan, nanti masyarakat tersebut bisa menanyakan perihal apa mengenai surat keterangan atau apa. Seandainya masyarakat menanyakan surat keterangan itu ada bagiannya, itu bagian hukum. Di situ nanti bisa masyarakat bertanya sepuas-puasnya di situ di petugas kami. Di jam kerja Mas Revan gitu. Iya, jam kerja jangan lupa ya. Dari jam 7.30 sampai jam 16 sore gitu. Kayaknya yang nggak bakalan ada gitu. Sabtu Minggu kok tutup gitu. Seperti itu. Ya, jangan hari Sabtu, jangan hari Minggu, dan juga tapi kasihan nih udah masuk lagi nih. Apa ini harus Tapi ya sudah, janji kami harus konsekuen ya. Oke. Yang lainnya mohon maaf karena waktunya sebentar lagi akan segera berakhir. Namun sebelum kami tutup acara ini ya, tentunya ada statement ya, closing statement nih dari 2 narasumber ini, baik dari Pak Hakim dan juga Pak Panitera Muda Hukum nih. Ada nggak? Silakan closing statementnya agar masyarakat lebih paham ya. Namanya juga Sipakum ya, siaran paham hukum nih. Silakan Pak Hakim. Baik ya, terima kasih Mas Evan. Iya, kami mengharapkan dari Pengadilan Tasikmalaya itu masyarakat bisa supaya sadar dan paham mengetahui hukum. Jadi tidak ada semua yang tidak mengetahui sebenarnya itu tujuan kami. Jadi untuk mempermudah akses bisa melalui internet, bisa untuk lewat datang langsung. Di situ juga ada banyak petugas kami yang bisa memberikan informasi secara itu. Termasuk biaya-biaya pun kita udah transparansi, udah ada tercantum di situ. Jadi di luar biaya itu tidak ada biaya lain-lain lagi. Itulah yang berlaku di Pengadilan Tasikmalaya seperti ini sekarang ini. Jadi dukung kami untuk meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk Pengadilan Tasikmalaya. Semoga bisa memajukan masyarakat Tasikmalaya dan mempermudah gitu ya bagi masyarakat pencari keadilan di situ. Terima kasih Mas Revan. Iya, mungkin ada dari
Bapak Panitra Muda Hukum. Iya, silakan Pak Panitra Muda Hukum ya. Pak, silakan Pak. Baik Kang Irfan. Kami komitmen dengan pelayanan prima kami terhadap masyarakat wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bahwa kami akan melayani secepatnya, seringan-ringannya, dengan biaya murah, dan tentu dengan aturan yang ada. Dan kami menghimbau kepada Kaca Purbasora agar kiranya mendukung kami yang telah meraih wilayah bebas dari korupsi WBK, dan kami menuju WBBM. Dan apabila ada petugas-petugas kami yang di luar dari ketentuan meminta atau yang berbentuk korupsi, bisa langsung melalui pengaduan, yaitu adanya aplikasi Siwas. Oh iya, Siwas ya, yang pernah dibahas sebelumnya ya. Peduli dan KPK. Terus ada telepon Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang dimana semua itu bisa dibaca di website kami, yang secara terbuka dan transparan mungkin, bisa diketahui bagaimana itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya sekarang ini yang berbasis IT, sesuai dengan modernisasi bangsa kita itu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hakim dan juga Pak Panitra Muda Hukum ya. Dalam hal ini adalah Pak Hakim Arif Hadi Saputra SH dan juga Pak Yaya Hendayana SHMH. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, kami juga ucapkan terima kasih kepada Kanca yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf buat Kanca yang sudah mengajukan pertanyaan karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah di bulan yang akan datang ya, setiap Kamis ya, setiap Kamis malam ya, Kamis yang keempat ya. Baik Kanca, saya Revandi Tepserman yang petugas mengaturkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.